Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Toyota Rush tipe G tahun 2014 transmisi matic. Mobil ini pesanan Pak Heriawan dari kota Serang yang kemarin kita dapatkan unitnya dari Jakarta Barat. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini misalnya ingin pesan juga bisa dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Beginilah kondisi eksterior mobil pesanan Pak Heriawan dari kota Serang. Untuk headlamp Rush G ini sudah proyektor, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya baret-baret halus ada, baret halus bisa dipoles. Kemudian untuk fog lampnya utuh dan ada aksen chrome-nya juga masih bagus. Grillnya ada aksen chrome juga. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan kiri ini baret-baret halus ada, yang seperti ini bisa dipoles. Dan yang tidak bisa dipoles, yang dalam seperti ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki, harus dicat ulang jika ingin detailing bagus. Fog lampnya bagian kiri ini utuh. Dan untuk kap mesin ini juga catnya kondisinya bagus dan sudah pernah dicat ulang. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness di 168 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Dan untuk pengecatan ulangnya bagus. Toyota Rush tipe G tahun 2014 ini mesinnya 3 SZFE 1500 cc 4 silinder DOHC VVT-i. Tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi matic konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal seperti biasa. Saya akan buka ini. Tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi belum overheat dan belum ada kerusakan dari dalam mesin. Untuk mesinnya mobil ini sehat. Dan ini untuk mesinnya, bagian cover valve ini kering. Dan untuk kolongnya, steering rack kering, parking carter kering, silk rack as kering. Jadi mobil ini mesinnya juga kering sekali, tidak ada rembas. Mobil ini kilometernya 94.000 dan catatan penggantian oli berikutnya tidak ada datanya. Ini sering sekali, ada beberapa yang pernah ganti oli kemudian tidak dicatat. Jadi kita tidak tahu di kilometer kapan kita akan ganti oli lagi. Itu yang sering terjadi. Dan ini hasil testernya. Untuk oli mesin, ini di 13,9%, tidak ada catatannya. Jadi fix mobil ini waktunya ganti oli mesin. Untuk oli mesin 250.000 dan untuk dipstick oli transmisi matic posisinya di sini. Untuk oli transmisi matic di 95%, bagus. Tetapi memang tidak ada rekornya, tidak ada catatannya. Yang sudah sering saya jelaskan, untuk oli transmisi matic biasanya ditambah-tambahkan karena ada pengurangan. Jika ada catatannya, saya sih tidak menyarankan untuk menggantinya. Dan ini tidak ada catatannya, mending diganti saja. Untuk oli transmisi matic 400.000. Kemudian jika ingin flashing dikuras itu 1.200.000. Dan untuk minyak remnya
Ini 1,0%, kadar airnya masih rendah. Alat ini juga menunjukkan oke. Jadi pernah dikuras sepertinya. Untuk minyak rem ini masih layak dipakai. Mobil ini menggunakan aki merek GS Calcium 55 ampere 12 volt. Ini hasil testernya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA nya 300. Please white. Good, ceknya masih 100%. Untuk aki mobil ini masih layak dipakai. Dan untuk bagian depan ini mulai dari sealer kap mesin utuh. Warna putih itu seperti ini ya. Ada noda-noda hitam yang jelas banget di kap mesin dan di apron. Ini sudah sering sekali. Nanti di salon ini akan putih, akan bersih. Untuk bagian depan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan karena mulai dari sealer kap mesin utuh, cross member dan apronnya juga utuh. Kemudian untuk velg ori, profil bannya 235 60R16, umur bannya 2018. Untuk ketebalannya di 6,79 mm, masih layak dipakai. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Keseluruhan mobil ini sudah pernah dicat ulang. Fender depan kanan ini juga sudah pernah dicat ulang 1 kali. Spion bagian kanan, mikasennya utuh dan ada baret halus. Baret halus bisa dipoles. Untuk kaca depan ini ori, belum pernah diganti. Untuk cat bagian atap ini saya akan ukur ketebalannya di 84 mikron. Jadi untuk bagian atap ini catnya masih ori. Kondisinya masih bagus. Dan untuk bagian ban belakang kanan, kondisinya juga bagus sama. Untuk fender belakang kanan ini ada jamur-jamur seperti ini. Ini antara bisa dipoles atau tidak bisa dipoles. Jika bule cat ori itu tidak bisa dipoles. Jadi nanti dipoles dulu, kemudian jika tidak hilang baru dicat ulang. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk pintu-pintu ini sebagian cat ulang juga ada. Kondisinya bagus. Hanya ada baret-baret halus bisa dipoles. Untuk pilar A utuh. Ini las titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintu bagian kanan depan ini juga utuh. Untuk bagian samping kanan ini mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas tabrakan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan utuh. Tidak ada yang pecah. Cat bagasi belakang ini kondisinya bagus. Emblem komplit. Yang tidak ada emblem Toyota di cover ban serep ini. Ini sudah saya lihat di marketplace. Banyak yang jual harganya 80.000 sampai 100.000. Untuk cat bagasi belakang ini kondisinya bagus. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Kondisi cat ulangnya bagus. Baret-baret halus ada. Baret dalam seperti ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Tetapi overall masih enak dilihat, artinya tidak ada pecah parah. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Aslinya tidak ada jok baris ketiganya dan ini sudah di upgrade jok baris ketiga. Kondisinya di sini juga rapi, tidak ada yang cacat, hanya perlu nyalon saja agar detail banget, bersih nantinya. Dan ini untuk rear cross membernya utuh, las titik pabrikannya masih konsisten, masih presisi. Dan untuk sealer pintu belakang utuh. Dan untuk ban serepnya kita akan lihat. Di 8,11 mm, masih bagus, 90% jika dipersenkan. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk ban belakang kiri sama dengan yang lainnya, kondisinya layak dipakai.
Fender belakang kiri bagus, baret-baret halus saja bisa dipoles. Pintu bagus, spion bagian kiri baret halus ada, bisa dipoles. Mika sein-nya utuh. Spakbor depan kiri kondisinya bagus, tidak ada pecah parah. Ban depan bagian kiri dengan yang lainnya sama kondisinya. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Catnya beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang, dan beberapa bagian atap, bagian bagasi ada yang ori. Dan untuk kondisi saat ini baret-baret halus ada, karena warna putih jadi jelas banget jika ada noda atau jamur itu bisa dipoles. Noda, jamur, kemudian baret halus bisa dipoles. Tetapi memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Bagian bumper depan, bagian bumper belakang kiri, di spion itu tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Ini ada 3 titik. Jika Pak Heriawan mintanya detail banget bagus, ini bisa diperbaiki. Yang tidak bisa dipoles kemudian dicat ulang. Itu 1.500.000 sampai 2 juta untuk perbaikan eksterior mobil ini. Tetapi kalau mau seperti ini saja pun kalau menurut saya masih layak. Artinya tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus. Itu tidak masalah kalau menurut saya, masih enak sekali dilihat untuk ukuran mobil bekas. Dan mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kuncinya dapat 2, remote-nya ada, dan remote-nya masih aktif. Ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan di bagian ini aslinya fabric, ini sudah di retrim. Door handle chrome, di sini ada tweeter. Untuk handle dia warna grey. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Untuk power window auto, sisi driver sudah ada window lock. Power window bagian driver ini auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Bagian kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang aktif. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Dan untuk door trim kiri utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon depan ini utuh, hanya kotor sedikit, perlu di salon. Dan untuk joknya aslinya fabric, ini sudah di retrim permanen. Untuk jok bagian penumpang depan utuh. Ada yang kurang bagus di bagian ini dan bagian ini. Ini bisa diganti beberapa, tidak semuanya diganti. Kemarin Honda Jazz juga berikut dengan atas bawah, itu 350.000. Jadi untuk mobil ini juga bagian bawah dan bagian atasnya tidak full diganti, hanya jok driver saja bisa. Door trim belakang juga detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris kedua sama di retrim, kondisinya bagus. Kemudian untuk plafon tengah ini detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk part yang kurang di bagian tengah ini asbak. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Heriawan. Saya tanyakan kepada ownernya, tidak ada. Dan sudah saya lihat di marketplace, ini banyak yang jual. Harganya 275.000. Jadi jika mau saya orderkan siap. Dan untuk jok baris ketiga ini tambahan. Ras aslinya tidak ada jok baris ketiga. Sama di retrim juga dan kondisinya bagus. Trim bagian kiri ada akomodasi, tempat penyimpanan, dan cup holder. Untuk plafon bagian belakang utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi yang di dashboard ini aman, tidak ada karat sama sekali. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Sekarang ini saya buktikan saja, ini hasil diagnosanya kepada pemesan. Saya akan masuk ke menu diagnosa Toyota, ras, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Ini
hasil diagnosanya semuanya pas, tidak ada problem data, tidak ada fault, tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini sangat bagus sekali. Kilometernya 94.000, dan ini untuk kondisi setirnya. Kulit jeruk, kenceng. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya memang tidak ada catatan. Dan tadi kita sudah tester untuk oli mesin fix ganti 250.000, dan untuk oli transmisi matic juga tidak ada catatannya. Dan tadi sudah kita tester, hasilnya 95.000 tetapi tidak ada catatannya. Untuk indikatornya semuanya tidak ada yang dimatikan. Check engine, power steering, kemudian airbag. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator yang ada di klaster ini semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal, dan sudah saya diagnosa mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan jelas mobil ini bagus. Dan untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Dan untuk klakson aktif, wiper depan ini aktif, wiper belakang ini aktif. Untuk head unitnya masih bawaannya masih ori, masih aktif. Dia ada audio steering switch, masih aktif. Untuk audio steering switchnya juga di atas ini ada jam digital. Untuk AC-nya juga dingin. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Ini dapat di 26. Kita tinggal naikkan kecepatannya. Ini 26,5 derajat Celcius. Ini bisa dapat 19 derajat Celcius jika kita tunggu. Oke, sudah fix 25,6 derajat Celcius. Mobil ini AC-nya dingin. AC belakang juga jelas dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Heriawan dari Kota Serang. Mobil ini totalnya pertama kali jadi 130 juta. Kemudian balik nama mutasi ke Serang, totalnya 9 juta. Jasa saya 1.500.000, perjalanan cek dari Kota Cilegon ke Jakarta Barat 700. Dan untuk perbaikan bodi, misalnya ingin diperbaiki, ini 1,5 saya hitung jadi 1.500.000, kemudian nyalon 700.000, ganti oli matic 400.000, ganti oli mesin 250.000, emblem yang ada di ban serep di covernya itu 75.000, asbak jika mau dibelikan 275.000. Dan untuk jok misalnya mau di retrim hanya bagian driver saja itu 350.000, diperbaiki hanya bagian itu saja, totalnya di 144.750.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga mobil seperti ini, Toyota Rush tahun 2014 tipe G, untuk update saat ini siapkan dana di 135 juta sampai 140 juta. Untuk Pak Heriawan ini di 144 karena balik nama. Itu beda lagi, biasanya memang ada penambahan dana 5 juta sampai 10 juta di luar harga yang saya jelaskan untuk balik nama. Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini, karena ada naik dan turun. Kemudian saya tidak all in jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Kontak ini ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 20 orang pemesan. Jadi jika Anda ingin masuk, silakan Anda telepon dulu atau WhatsApp saya dulu.
pesan slot atau antri. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang Anda sekarang telepon saya pesan slot, kemudian di hari saya buka pesanan, saya akan pilih jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari tersebut. Untuk detailnya Anda telepon atau WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.